Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menegaskan bahwa bursa cukup optimistis. Bursa dapat mencapai 50 IPO tahun depan dengan jumlah IPO perusahaan Lighthouse yang meningkat menjadi 6 perusahaan. Ketua Pilihan Pemirsa Bursa Efek Indonesia mengungkapkan sejumlah target untuk tahun 2026, di antaranya rata-rata nilai transaksi harian sebesar 14,5 triliun rupiah dan 50 aktivitas IPO saham. Menanggapi target bursa yang cenderung moderat, pelaku pasar menilai hal tersebut tidak menjadi sinyal pesimisme bursa, melainkan sebagai langkah realistis untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal tanah air. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan sejumlah target untuk tahun 2026, diantaranya terkait nilai transaksi, IPO saham, dan jumlah investor pasar modal. Untuk tahun 2026, Bursa Efek Indonesia menargetkan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 14,5 triliun rupiah. Target tersebut susut dibandingkan realisasi 3 bulan terakhir senilai 16,5 triliun rupiah. Untuk IPO saham, Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah IPO sebanyak 50 emiten. Selain menargetkan pencatatan saham dan rata-rata nilai transaksi harian, Bursa juga menargetkan investor pasar modal baru sejumlah 2 juta investor pada 2026. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menegaskan bahwa bursa cukup optimistis. Bursa dapat mencapai 50 IPO tahun depan dengan jumlah IPO perusahaan Lighthouse yang meningkat menjadi 6 perusahaan. Di tengah menurunnya target Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2026, Head of Research Giwum Sekuritas Liza Kamelia menilai rencana bursa menurunkan rata-rata nilai transaksi harian tidak menjadi sinyal pesimisme bursa terhadap kondisi pasar modal di tahun mendatang, melainkan upaya tersebut sebagai langkah realistis yang diambil oleh bursa. Justru menurut Liza, bursa seharusnya lebih berfokus pada pengawasan terhadap saham gorengan dan kualitas IPO. Hal itu dinilai akan memperkuat kredibilitas bursa ke depan. Hal senada juga disampaikan Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi yang menilai penyesuaian target yang dilakukan oleh bursa merupakan langkah realistis dan risk-aware di tengah kondisi pasar saat ini. Alih-alih menilai penyesuaian target tersebut sebagai sikap pesimisme bursa, Wafi menilai bahwa upaya tersebut merupakan langkah bursa untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Jasa Marga Tbk atau JSMR mencatatkan penurunan laba bersih di sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2025, di mana penurunan laba bersih terjadi di tengah kinerja pendapatan tol yang masih tumbuh positif. Berdasarkan laporan keuangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasa Marga Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 2,72 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 17,32% year on year dari raihan di kuartal 3 2024 di 3,3 triliun rupiah. Di sisi lain, perseroan membukukan pendapatan di 21,08 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, turun 5,3% dibandingkan 22,45 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Segmen pendapatan tol menjadi penyumbang terbesar senilai 13,41 triliun rupiah, naik dari 12,74 triliun rupiah per September 2024. Pendapatan usaha lainnya di 1,1 triliun rupiah, turun tipis dari 1,11 triliun rupiah di kuartal 3 2024. Adapun pendapatan konstruksi mengalami penurunan cukup tajam dari 8,5 triliun rupiah menjadi 6,55 triliun rupiah. Sementara beban pokok pendapatan turun ke 12,5 triliun rupiah dari 14,32 triliun rupiah. Hal ini membuat laba bruto naik 5,48% year on year di 8,57 triliun rupiah. Namun total beban pajak penghasilan tercatat arus keluar 1,21 triliun rupiah, berbanding terbalik dari arus masuk 73,12 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Dari sisi neraca, total aset mencapai 155,02 triliun rupiah per 30 September 2025, naik dari 148,64 triliun rupiah di akhir 2024. Total liabilitas meningkat menjadi 94,05 triliun rupiah, sementara ekuitas tumbuh menjadi 60,98 triliun rupiah. Posisi kas dan setara kas akhir periode tercatat 5,54 triliun rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan 13,68 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, atas pencapaian di kuartal ketiga di 2025, pemirsa, respon dari investor hari ini kurang positif karena di sepanjang perdagangan saham Jasa Marga ini lebih dominan bergerak di zona merah, bahkan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday dari saham Jasa Marga di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di level perdagangan hari sebelumnya di 3.790, di pagi tadi dibuka flat di level yang sama. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham Jasa Marga sempat menguat ke 3.830, 11.50 mengalami koreksi yang cukup dalam, dan pada pukul 12 ditutup di 3.690. Pelemahan lebih ke arah terbatas, dan di pembukaan sesi kedua mencoba untuk bangkit memperkecil dari proses range pelemahan di 3.700. Saat ini saham Jasa Marga melemah di 4,22% dan berada di level 3.630. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Jasa Marga dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Ya, di perdagangan 28 April, saham Jasa Marga masih diperdagangkan di atas level 4.000-an, di 4.480. Juni, Juli, dan Agustus jauh meninggalkan level 4.000-an, pemirsa. Bahkan di 2 Juli sempat ke 3.550, dan di awal September tertekan ke 3.300-an. Sementara di perdagangan Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 3.700-an, namun di perdagangan hari ini mengalami posisi pelemahan setelah di beberapa waktu sebelumnya di Mei sempat menguat ke 4.480. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 7.36 kali, PSR-nya di 0.95 kali. Sementara PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0.75 kali, dan PCFR di 0.52 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976, di 0851 di 7810 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Hari. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo Pak Hari, selamat sore. Bisa di-unmute Pak? Sorry. Ya, terima kasih Pak Ade atas undangannya. Terima kasih juga Pak Hari sudah meluangkan waktu. Hari ini harga saham gabungan cukup bergerak fluktuatif Pak. Sempat tadi ke 8.200-an, berbalik arah ke 8.145. Namun yang menarik adalah level support 8.100 di tengah fluktuasi masih mampu bertahan Pak. Analisis Anda secara teknikal. Ya, secara teknikal memang ini hanyalah sekedar konsolidasi sebenarnya. Jadi, sebentar saya switch dulu. Nah, jadi kalau kita lihat memang tidak ada masalah sama sekali dengan trend line IHSG ini. Jadi, support trend line masih terjaga. Supportnya di 8.100-an juga seperti yang tadi Pak D bilang, ini juga masih terjaga nih di sini. Jadi ini hanyalah konsolidasi pasca keputusan The Fed semalam memangkas suku bunga 25 basis point, dan sebenarnya itu adalah katalis bullish katalis untuk kita ketika The Fed pangkas suku bunga. Hanya saja Jerome Powell pada waktu press conference itu tetap membiarkan peluang yang FOMC Desember yang terakhir di tahun ini itu mengambang. Dia tidak
seperti biasa memang dia tidak akan berikan konfirmasi apakah The Fed masih akan lanjut pangkas suku bunga lagi apa enggak.